bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Bang, cahaya keemasan meresap ke dasar sungai Pil yang gelap dan sunyi. Suara ledakan gelembung lembut berulang kali dipancarkan dari dalam sungai, sebelum riak mengejutkan menyebar secara terpisah. Sudah 11 hari telah berlalu, sejak Lindong memasuki dasar sungai Pil di sini. Meskipun Aula Desolate berubah menjadi gempar karena kejadian ini, selama periode waktu ini, wilayah terdalam sungai Pil benar-benar sunyi. Hanya sedikit nafas yang berfluktuasi dalam penutup cahaya keemasan, yang memberi tempat ini sedikit jumlah kehidupan yang sangat samar. Selama 11 hari ini, Nirvana Golden Key, yang awalnya lebarnya ratusan kaki, saat ini mengecil hingga berukuran beberapa puluh kaki. Meskipun ukuran Nirvana Golden Key telah menyusut, Nirvana Golden Key di dalamnya telah tumbuh sangat kental. Bahkan ada sedikit jejak yang mengeras. Saat Nirvana Golden Key bertambah tebal, tekanan di dalamnya menjadi sangat menakutkan setelah akumulasi selama 11 hari. Bahkan, 6 ahli stage Nirvana Yuan pasti tidak akan bisa bertahan lama karena tekanan di dalam sungai Pil. Retak. Suara retakan terdengar, dan mengalihkan fokus seseorang ke dalam cahaya keemasan terang dari Nirvana Golden Key, ada sedikit yang mungkin telah mendengar suara sedikit retakan, yang telah dipancarkan hanya karena tekanan besar tersebut. Ada visibilitas parsial dalam cahaya keemasan itu, mengungkapkan sesosok manusia yang duduk di dalamnya. Sosok manusia itu seperti biksu tua, yang sedang duduk dengan tenang di dalam cahaya keemasan itu. Lapisan baju besi skala hijau telah menutupi seluruh permukaan tubuhnya. Namun, cahaya hijau yang saat ini berada di armor skala hijau telah menjadi benar-benar kusam. Beberapa garis retak juga muncul di armor skala hijau tersebut. Jelas, armor tersebut telah mencapai batasnya. Ada beberapa warna kemerahan pada retakan yang nampak dari sisik tersebut. Jika seseorang dengan hati-hati mengamatinya, seseorang akan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah darah yang dipadatkan. Warna merah gelap menyebabkan seseorang terkejut ketika melihatnya. Orang bisa tahu bagaimana pahitnya Lindong telah bertahan selama periode waktu ini. Sungai Pil ini cukup misterius. Tekanan yang tumbuh setiap hari di bagian terdalamnya, itu menjadi semakin menakutkan dari hari ke hari. Saat ini, setelah 11 hari berkultivasi, tekanan telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Jika bukan karena Lindong telah menguasai Green Heaven Materialist Dragon Skill, dia mungkin akan dihancurkan dengan paksa oleh tekanan ini, bahkan sampai dia berubah menjadi segumpal daging karena tekanan kuat dari dasar sungai Pil. Meskipun begitu, jika penglihatan seseorang bisa menembus lapisan baju besi skala hijaunya, orang masih bisa melihat garis retak yang terbentuk pada kulit Lindong. Bagian bawah sungai Pil sebenarnya sangat menakutkan. Meskipun tubuh Lindong dipenuhi dengan luka-luka seperti garis retak, matanya masih tertutup rapat. Gelombang demi gelombang devouring power terus menyebar dari dalam tubuhnya, menelan Nirvana Golden Key yang ganas dan buas itu secara dominan. Dia saat ini sangat membutuhkan hal-hal ini. Itu karena dengan akumulasi bertahap dari Nirvana Golden Key di dalam tubuhnya, Lindong tampaknya merasakan sesuatu yang unik. Hal yang paling membuatnya penasaran adalah Yuan Spirit Key, yang terbentuk dalam kelompok Nirvana Key berwarna emas. Setelah 11 hari menyerap Nirvana Golden Key, akumulasi kelompok Yuan Spirit Key ini di dalam tubuhnya, juga meningkat beberapa kali lipat. Apalagi itu sangat tebal. Banyak tapak berwarna keemasan yang melekat dan diputar di dalamnya, memberikan penampilan yang sangat indah. Pikiran Lindong juga berfokus pada Yuan Spirit Key ini. Dengan penguatannya, Lindong bisa merasakan kekuatan yang menakutkan yang terkandung di dalamnya. Itu seharusnya disebut kekuatan roh Yuan. Hanya para ahli yang tubuhnya telah membentuk roh Yuan, akan dapat menggunakan energi yang kuat ini. Energi ini adalah sesuatu yang Lindong sangat dambakan. Dia sadar bahwa jika dia bisa mengendalikan energi ini, itu pasti akan menjadi langkah terakhir yang cukup kuat. Mendesis. Riak kecil muncul dalam Yuan Spirit Key emas.
Sejumlah besar tapak berwarna keemasan, mulai terlihat kusut satu sama lain di dalamnya, dan perlahan-lahan tampak saling menyatu. Dengan penggabungan benang emas ini, kelompok Yuan Spirit Key yang berbentuk tidak teratur ini, menunjukkan tanda-tanda bisa berubah menjadi berbagai bentuk. Lindong diam-diam mengamati perubahan gugus Yuan Spirit Key ini. Segera, dia tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Bagaimanapun, dia belum mencapai tahap 7 Yuan Nirvana, dan tubuhnya belum menghasilkan Yuan Spirit Key yang menjadi miliknya. Meskipun benda ini pada saat ini ada di dalam tubuhnya, tidak mungkin baginya untuk memanipulasi semudah membalik telapak tangan, seperti yang telah ia ciptakan melalui pelatihan di masa lalu. Setelah menyerap segala sesuatu yang asing seperti Yuan Spirit Key, hanya dengan menciptakan Yuan Spirit Key-nya sendiri, ia akan membebaskan dirinya dari belenggu apapun. Pada saat itu, bahkan jika jasadnya telah dihancurkan, roh Yuan-nya masih akan bertahan. Meskipun dia tidak dapat mengubah semua Yuan roh Qi ini menjadi roh Yuan-nya sendiri, dia mampu mengubahnya menjadi hal lain. Pikiran dengan cepat terbang dalam benak Lindong. Yuan Spirit Qi ini mengandung kekuatan yang sangat tajam dan sombong. Jika dia meninggalkannya dan tidak menggunakannya, itu benar-benar akan menjadi pemborosan sumber daya. Karena itu tidak dapat diubah menjadi roh Yuan aku sendiri, aku akan mengubahnya menjadi objek roh Yuan. Pikir Lindong. Sebuah pemikiran melintas di hati Lindong. Hanya para ahli yang telah sepenuhnya membentuk roh Yuan mereka, yang mampu menciptakan sesuatu seperti ini. Namun, Lindong saat ini cukup kaya dengan Yuan Spirit Key ini, dan dia harus berhasil. Setelah mengambil keputusan ini, Lindong segera mengungkapkan karakternya yang tegas. Tekanan dari dasar Sungai Pil juga secara bertahap mulai menguat. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya berada di puncak 4 Yuan Nirvana Stage, dan mungkin baginya untuk melakukan terobosan ke 5 Yuan Nirvana Stage kapan saja. Karena itu, ia harus memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya sekarang. Bas. Perintah dari benaknya dengan cepat ditransfer ke sekelompok Yuan emas Spirit Key. Setelah itu, yang terakhir segera mulai bergoyang dengan cepat. Tak terhitung benang emas yang saling bertabrakan dan bergabung. Riak mengejutkan dipancarkan dari dalam. Di tengah-tengah tabrakan ini, kelompok Yuan Spirit Key ini mulai menyusut secara bertahap. Yuan Spirit Key juga menjadi semakin tebal dan lengket, di saat itu tumbuh semakin kecil. Menyaring, gumam Lindong. Suara rendah dan dalam tiba-tiba terdengar di dalam hati Lindong. Setelah itu, kekuatan melahap hitam dengan cepat melonjak ke dantiannya. Dengan sombong melilit bola berwarna emas. Di tengah pembungkus hitam ini, bola cair berwarna emas mulai runtuh secara perlahan. Mereka menjadi seperti tumpukan mie instan, yang perlahan-lahan dibentuk menjadi bentuk piringan. Ini adalah tugas yang sulit, yang membutuhkan kontrol yang sangat tepat. Untungnya, Lindong dapat dengan mudah bisa mengendalikan daya simbol melahapnya. Karenanya, tidak ada sedikitpun kesalahan yang terjadi. Nirvana Golden Key yang muncul sebagai cairan, secara bertahap mulai terbentuk di bawah perintah Lindong. Transformasi ini adalah proses yang sangat lambat. Selain itu, orang bisa mengatakan, bahwa meskipun Lindong memiliki devouring power untuk membantunya, masih sangat sulit baginya untuk melakukannya. Sejumlah besar Yuan power dengan rakus telah dikonsumsi. Beruntungnya bahwa, ada Nirvana Golden Key terus mengalir ke tubuhnya, dan sepenuhnya memulihkannya. Bas. Dengan aliran waktu yang bertahap, item berwarna emas juga perlahan mulai terbentuk. Meskipun masih nampak terlihat agak kasar, itu masih mungkin untuk melihat riak yang sangat tajam dipancarkan darinya. The Devouring Power hitam milik Lindong, terlihat seperti pengukir yang terus menari di atas gugusan Yuan Spirit Key. Banyak fokus ditempatkan pada orbitnya. Di bawah fokus semacam ini, bentuk Yuan Spirit Key mulai mengalami transformasi drastis. Perlahan-lahan melepaskan semua ketajaman yang dimilikinya. Sementara Lindong berfokus pada membentuk kelompok Yuan Spirit Key, baju besi skala hijau yang awalnya redup di luar tubuhnya, kini telah meredup sepenuhnya. Garis retak muncul di permukaannya. Beberapa tekanan menakutkan telah mulai meresap ke baju besi skala hijaunya, dan langsung menekan ke tubuh Lindong. Bergerak, darah keluar dari kulit Lindong, yang berada di bawah tekanan berat ini. Dalam waktu singkat, itu telah mewarnai kulitnya dengan darah segar, memberinya penampilan yang sangat mengejutkan. Armor skala hijau sudah tidak bisa bertahan lagi ya, gumam Lindong.
Lindong juga dengan jelas dapat merasakan rasa sakit yang intens, yang ditularkan dari permukaan tubuhnya. Dia segera cemberut sedikit. The Green Heaven Materialist Dragon Skill bisa dianggap sebagai pertahanan terkuatnya, itu sangat tidak terduga, bahwa itu juga tidak mampu menanggung tekanan ini untuk waktu yang lama. Namun, Lindong saat ini diperlukan untuk menempa kelompok Yuan Spirit Ki, dan dia tidak dapat mengalihkan perhatiannya untuk menghadapi tekanan di luar. Aku harus cepat-cepat, gumam Lindong. Lindong bergumam dengan lembut di benaknya, dan untuk sekali lagi melihat kedantiannya. Sebuah cahaya berwarna hitam melintas melewati tempat itu dalam kecepatan seperti kilat, dan terus memotong kelompok Yuan Spirit Ki. Slash. Setelah Lindong bergumam pada dirinya sendiri, cahaya hitam itu tiba-tiba melintas dengan kecepatan yang lebih cepat. Banyak bayangan hitam muncul. Suara tebasan terdengar di seluruh dantian. Dengan peningkatan kecepatan ini, Yuan Spirit Ki juga mulai bergoyang semakin cepat. Tampaknya, sesuatu akan segera lahir. Pikiran Lindong sangat fokus, sementara beberapa kecemasan juga muncul dalam hatinya. Swoosh! Cahaya hitam memotong Yuan Rocky dengan cara seperti kilat, sebelum tiba-tiba berhenti. Setelah itu, cahaya memotong sedikit dari roh Yuan Ki lagi. Dalam sekejap, tindakan itu tampak seperti titik terakhir dari mata naga, ketika menggambar sosok naga. Cahaya keemasan cerah tiba-tiba meletus dari dalam dantiannya. Cahaya emas berfluktuasi, dan secara perlahan tersebar sesaat kemudian. Pikiran Lindong juga langsung melesat ke daerah di bawah dantiannya. Cahaya keemasan disimpan di sana. Samar-samar, ada ketajaman mengejutkan yang menyebar darinya. Cahaya emas menyebar, dan benda emas perlahan muncul. Itu adalah cincin emas seukuran telapak tangan. Tepi cincin emas berisi 8 gigi bersisik tajam, bentuk giginya tidak lurus. Sebaliknya, itu melengkung di suatu sudut. Sebuah cahaya berfluktuasi dari cahaya itu, dan tembakan cahaya keemasan di segala arah. Samar-samar, ada beberapa garis naga muncul di cincin emas itu. Sepintas, tampak seperti manusia hidup, dan tampak juga seperti naga besar yang naik ke langit. Aura itu sangat kuat. Lindong sedikit terkejut ketika dia melihat cincin emas ini, yang kini telah terbentuk. Sukacita liar segera melonjak ke matanya. Dia bisa merasakan riak yang sangat menakutkan dari cincin emas ini, dan riak itu membuat dirinya sendiri merasa takut. Ini adalah senjata menakutkan yang dibentuk seluruhnya dari Yuan Spirit Ki. Meskipun itu bukanlah harta jiwa, kekuatannya pasti akan melebihi dari segel roaring naga hitam. Aku akan memanggilmu cincin naga Yuan. Gumam Lindong. Lindong membuka mulutnya dan tersenyum. Dia membiarkan cincin emas ini perlahan-lahan berbaring di dalam dantiannya. Ketika dia bertarung dengan orang lain di masa depan, benda ini pasti akan bisa mengejutkan pihak lawan. Ketajamannya sudah cukup untuk menembus pertahanan dari 7 ahli tahap Yuan Nirvana. Selanjutnya, saatnya untuk mengurus hal-hal di luar, gumam Lindong. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Pikirannya dengan cepat menarik diri dari bagian dalam tubuhnya. Setelah itu, dia membuka matanya, dan melihat Nirvana Golden Key yang kental di luar. Senyum muncul di wajahnya yang diwarnai dengan darah segar. Dia bisa merasakan, bahwa kekuatan Yuan yang melonjak di dalam tubuhnya, tampaknya berada pada titik di mana ia akan membuat terobosan. Retak. Retakan seperti jaring laba-laba yang samar-samar, dengan cepat muncul di permukaan armor skala hijaunya, dan cahaya hijau yang menyelimutinya tumbuh sangat redup. Potongan-potongan kecil sisik terus-menerus pecah, sebelum potongan sisik itu digiling menjadi debu, oleh tekanan di sekitarnya yang menakutkan. Lindong melihat baju zirah skala hijaunya cepat hancur, sebelum wajahnya berubah sangat serius. Namun, dia tidak panik. Meskipun tekanan dari lingkungannya sangat menakutkan, itu tidak mencapai tingkat di mana ia tidak punya pilihan selain mundur. Aku penasaran dan ingin melihat, betapa menakutkannya tekanan ini sebenarnya. Gumam Lindong. Lindong tersenyum, ketika sebuah getaran menggedor tubuhnya. Pada saat ini, lapisan armor skala hijaunya mengeluarkan suara retak, sebelum pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan hancur. Akhirnya, itu direduksi menjadi debu dan tersebar. Menjerit. Menyusul kehancuran armor skala hijaunya, semburan tekanan menakutkan yang tak berujung langsung menyerbu setiap inci tubuh Lindong. Segera, beberapa luka berdarah mulai terbentuk di tubuhnya.
Suara mendesing. Mengikuti tekanan gelombang yang menakutkan, warna hitam misterius mulai meresap sedikit demi sedikit, dan keluar dari tubuh Lindong. Pada akhirnya, itu berubah menjadi membran hitam bercahaya, yang sepenuhnya menyelimuti tubuhnya. Pada permukaan membran tersebut, ada lubang hitam mikroskopis yang tak terhitung banyaknya, yang berputar-putar dan memancarkan cahaya devouring force. Mereka melanjutkan ke ngarai dan melahap nirvana golden key yang tebal di sekitarnya, dan tekanan tak berbentuk itu. Jelas, tekanan yang berasal dari kedalaman Sungai Pil, bukanlah sesuatu yang bisa memuaskan, jika dibandingkan dengan kekuatan devouring sombong yang bisa menelan segala sesuatu di dunia. Sejumlah besar nirvana golden key menyertai dengan tekanan, dan tanpa henti memasuki tubuh Lindong. Di bawah simbol melahapnya yang habis-habisan, cahaya keemasan di sekitarnya mulai menyusut sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, aura yang berasal dari dalam diri Lindong mulai tumbuh dalam kekuatannya. Setelah sepenuhnya menyelesaikan masalah di dalam tubuhnya, tekanan luar tidak lagi dapat menyebabkan banyak masalah bagi Lindong. Pada tingkat ini, benjolan nirvana golden key ini benar-benar akan sepenuhnya ditelan olehnya. Sifat dominan simbol leluhur yang melahap sekali lagi ditampilkan dengan jelas. Waktu berlalu dengan cepat di kedalaman Sungai Pil, ketika cahaya keemasan terus tumbuh dengan redup. Pada saat yang sama, suhu tubuh Lindong secara bertahap mulai naik, menyebabkan gelembung uap terbentuk di dalam air sungai yang sedingin es. Ketika air di Sungai Pil mulai mendidih, fluktuasi Yuan Power yang perlahan menyebar keluar dari tubuh Lindong, kini tiba-tiba berubah menjadi keras. Riak mulai menyebar tanpa henti dari tubuh Lindong, sebelum sepenuhnya menghilang di kejauhan. Dari kelihatannya, kekuatan Yuan di dalam tubuh Lindong, kini dalam keadaan tidak stabil. Dan keadaan yang tidak stabil ini, merupakan indikasi kesengsaraan nirvana yang akan datang. Dengan menarik dukungan dari Pil Riverhead Immersion, kekuatan Lindong telah meningkat, memungkinkannya untuk secara resmi menerobos panggung 5 Yuan Nirvana. Lindong perlahan-lahan duduk di bagian bawah Sungai Pil ini, saat Yuan Power yang kejam merembes keluar dari tubuhnya. Bahkan tekanan menakutkan yang ada di sini tersebar, dan membentuk wilayah beberapa kaki di sekitar tubuh Lindong. Apakah itu akhirnya tiba? Gumam Lindong. Kulit Lindong saat ini berwarna merah cerah, pada saat dia perlahan membuka matanya, mengungkapkan ekspresi lega dan gembira di dalamnya. Dia telah menunggu hari ini selama beberapa waktu ini. Kesengsaraan panggung Nirvana kelima, bukanlah tugas yang mudah bagi kebanyakan ahli panggung Nirvana. Namun, mengingat ketahanan tubuh dimilikinya, Lindong tidak perlu takut. Skill Green Heaven Materialist Dragon tidak hanya membuat kulit dan otot Lindong menjadi kuat dan tangguh, bahkan seluruh organ dalam di dalam tubuhnya jauh lebih kuat daripada para ahli tingkat kultivasi yang sama. Sejak kesempatan menerobos itu telah tiba, biarkan aku mengalami betapa menakutkannya kesengsaraan Nirvana kelima. Gumam Lindong bertekad. Saat ia mengerucutkan bibirnya, Lindong membentuk segel dengan tangannya, sebelum dia menutup matanya lagi. Segera setelah itu, gelombang panas yang menakutkan muncul dari dalam tubuhnya, lalu memancarkannya keluar. Suara berderak terbentuk, ketika gelombang dahsyat menyebar ke segala arah. Boom-boom. Kekerasan Yuan Power yang liar dan meledak-meledak dari tubuh Lindong, menyebabkan air sungai di sekitarnya bergetar secara eksplosif. Sebaliknya, tubuhnya seperti pohon tua dengan akar yang dalam, yang tidak bergerak 1 inci pun di dalam aliran air yang keras itu. Jelas, kesengsaraan Nirvana kelima Lindong telah secara resmi tiba. Bagian bawah tangan Sungai Pil bergejolak sangat keras, karena fluktuasi yang disebabkan oleh Lindong. Namun, itu masih tenang dan tenteram di permukaan Piltover. Kadang-kadang, ombak itu akan membesar, menyebabkan Nirvana Ki menyebar dan memenuhi udara. Berbagai platform di sekitar Sungai Pil ini, sekarang sepenuhnya diisi dengan orang-orang. Saat ini, Lindong sudah tinggal di dasar Sungai Pil selama 11 hari. Berita ini telah menyebar dengan cepat ke seluruh Dao Sekte, dan keributan yang dihasilkan jelas tidak bisa dihindari. Dalam Sekte Dao, akan selalu ada beberapa murid elit yang akan menjalani Pil Riverhead Immersion setiap tahunnya. Namun, di antara mereka, jumlah waktu terpanjang yang dapat bertahan adalah 8 hari. Dan beberapa orang ini tanpa ragu adalah individu yang paling menonjol dalam anggota Sekte generasi muda. Namun kali ini, sebenarnya ada seseorang yang berhasil bertahan di dasar Sungai Pil selama 11 hari penuh.
Hasil ini jelas mengalahkan setiap anggota generasi muda lainnya. Ini juga sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan anggota generasi muda yang paling terkemuka saat ini, yaitu Ying Xiaoxiao. Apa yang membuat orang menghisap lidah mereka adalah, bahwa orang yang mencapai hasil yang begitu menakutkan seperti itu, sebenarnya adalah murid baru yang baru saja memasuki Dao Sek. Ketika berita ini menyebar, niscaya akan menarik perhatian dari mana-mana. Banyak murid-murid berdatangan setelah mendengar kabar, ketika mereka ingin mengklarifikasi keraguan mereka. Ini adalah alasan utama mereka, mengapa Aula Desolate begitu ramai dan padat beberapa hari ini. Di peron yang paling dekat dengan Sungai Pil, berdiri banyak orang. Orang-orang ini telah membentuk 4 lingkaran berbeda, dan di dalam masing-masing kerumunan, berdiri seorang individu, yang berdiri dengan cara yang angkuh. Ada tatapan dari orang-orang di sekitarnya, yang terus melirik ke 4 orang yang lain. Pandangan mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman. Alasan untuk ini adalah, bahwa keempat orang ini adalah murid langsung senior yang paling terkenal dalam Aula Desolate. Berdiri di urutan paling kanan, adalah seorang pria dengan tubuh yang sangat berotot. Mengenakan pakaian abu-abu sepenuhnya, dia memiliki ekspresi tegang yang tanpa senyum. Dengan lengan lebih panjang dari biasanya dan menyerupai kera, dia memancarkan aura yang menakutkan. Orang ini adalah murid senior besar dari Aula Desolate, dia adalah Pang Tong. Orang yang paling dekat dengan Pang Tong, memiliki tubuh fisik yang sama sekali berbeda. Dia kurus dan kecil, dengan mata penuh kecerdasan dan tatapan tajam sesekali. Meskipun ada sejumlah besar murid Desolate Hall yang dibangun dengan baik berdiri di belakangnya, aura mereka yang mengesankan tidak ada bandingannya. Dia adalah murid senior kedua dari Aula Desolate, dia adalah Song Zhou. Di sebelah kiri Song Zhou, berdiri seorang pria berpakaian merah gelap, yang menunjukkan wajah yang dingin dan tegas. Tangan menyilang di depan dadanya, dia dengan dingin menatap Sungai Pil di kejauhan, sementara tatapannya tanpa belas kasihan. Di sisinya, berdiri Tong Chuan dengan ekspresi canggung, yang tampaknya ragu-ragu mengatakan sesuatu. Kamu tidak berguna untuk melakukan apapun. Kamu membiarkan peluang untuk memiliki perendaman kepala Sungai Pil ini, lolos begitu saja dari tangan kamu. Lagi pula, kamu juga benar-benar dipukuli oleh seorang pemula, benar-benar memalukan, ucap Jiang Hao, pria berpakaian merah mengejek dengan suara dingin. Kakak Jiang Hao, keterampilan yang dimiliki Lindong, itu sebenarnya tidaklah lemah, itu bisa dibenarkan kalau aku kalah darinya. Tolong tenanglah, ucap Tong Chuan dengan getir. Aku tahu apa yang harus dilakukan, dan aku tidak perlu kamu mengajari aku. Dia mungkin terampil, namun, aku, Jiang Hao, bukanlah orang yang mudah diintimidasi. Aku ingin melihat, betapa sombongnya para pemula ini. Mereka bahkan tidak menunjukkan rasa hormat kepada senior yang besar seperti kita. Ucap Jiang Hao dengan santai. Mendengar itu, Tong Chuan hanya tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Seorang yang bernama Jiang Hao terkenal di dalam Desolate Hall, insiden yang telah dilakukan Lindong terlalu besar, yang bahkan membuat para murid senior langsung dari Aula Desolate merasa sedikit jengkel. Kakak senior Jiang, pria baru ini sangat luar biasa. Bertahan di dasar Sungai Pil selama 11 hari, itu adalah sesuatu yang bahkan sulit dicapai oleh kamu dan aku. Jika kamu ingin mengambil tindakan, aku harap, kamu berhati-hati untuk tidak menabrak dinding baja seperti Lindong ini. Di paling kiri, berdiri seorang pemuda berpakaian putih. Pemuda ini adalah anggota termuda di antara mereka berempat. Dia adalah murid senior keempat dari Aula Desolate, Fang Yun. Dia adalah yang termuda di antara murid langsung, namun bakat dan kecerdasannya benar-benar menakutkan. Hanya setelah memasuki Desolate Hall selama 2 tahun, dia berhasil mencapai tingkat kultivasi yang mirip dengan Pang Tong. Hanya dengan pengujianlah, baru kita akan tahu, seberapa cakapnya dia. Ini tidak diukur oleh bibir seorang pembicara yang fasih. Ucap Jiang Hao. Jiang Hao menatap Fang Yun dan berkata lagi. Aku tidak akan berpikir, bahwa kalian yang telah menutup diri untuk berkultivasi, akan tertarik dengan pemandangan ini. Sepertinya, kalian juga memegang Lindong untuk menjadi murid yang penting. Seseorang harus ditanggapi dengan serius, jika seseorang dapat bertahan dalam perendaman kepala Sungai Pil ini selama 11 hari.
Haha, ada kemungkinan bahwa para pesaing untuk Great Desolation Scripture tahun ini akan meningkat oleh murid tambahan, ucap Fang Yun. Fang Yun menggoda dan tertawa, sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Pil River yang tenang. Dia bergumam, di masa lalu, senior Zhou Tong hanya berhasil bertahan selama 12 hari, gumam Fang Yun. Tatapan Jiang Hao sedikit menyempit dan dia tidak menjawab. Namun, tatapan itu secara bertahap berubah serius. Sementara suara berisik dan hidup di sekitar Sungai Pil, embusan angin kencang tiba-tiba bertiup melewati puncak gunung yang jauh. Dua bayangan turun dari langit dan mendarat di atas pohon besar, sambil melihat ke bawah ke arah Sungai Pil di kejauhan. Dari penampilan mereka, orang bisa langsung mengatakan bahwa mereka adalah kakak perempuan senior Sky Hall, Ying Xiao Xiao dan saudara perempuannya Ying Huan Huan. Orang itu belum muncul, ucap Ying Huan Huan. Ying Huan Huan mengucapkan sambil menatap Sungai Pil. Tidak bisa menahan dan menggigit bibirnya, dia dengan kesal berkata, ini tidak mungkin. Apakah orang itu benar-benar dapat mencapai hasil yang sama dengan senior Zhou Tong? Bagaimana ini mungkin? Apakah ada keadilan di dunia ini? Bagaimana orang itu bisa cocok dengan orang-orang seperti senior Zhou Tong? Ucap Ying Huan Huan. Akan lebih bagus jika dia tidak muncul hari ini. Jika memang demikian, hasilnya hanya akan sama dengan senior Zhou Tong, jawab Ying Xiao Xiao dengan suara lembut, saat dia berpegangan pada pedang hijaunya. Setelah mendengar itu, Ying Huan Huan melongo, sebelum memahami maknanya dalam waktu yang singkat. Lindong telah menanggung semua ini karena tujuan sebenarnya adalah sama persis dengan tujuan senior Zhou Tong. Dan itu untuk sepenuhnya menyerap setiap bit terakhir Nirvana Golden Key dari dasar Sungai Pil. Oleh karena itu, jika Lindong muncul ke permukaan sekarang, itu berarti dia hanya membutuhkan 11 hari saja, untuk sepenuhnya menyerap semua Nirvana Golden Key di dasar Sungai Pil ini. Di masa lalu, senior Zhou Tong butuh 12 hari. Jika itu terjadi lagi, hasil Lindong akan jauh lebih menakutkan daripada keberadaan seperti dewa, yang ada di hati banyak murid Desolate Hall. Ucap Ying Xiao Xiao. Ketika dia memikirkan kemungkinan ini, Ying Huan Huan tidak bisa membantu, tetapi menggunakan gigi seputih mutiara, untuk menggigit bibirnya. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan, bagaimana orang yang menganggap dirinya sempurna, benar-benar dapat melampaui idola di dalam hatinya. Dia harus tetap melanjutkannya, dan tinggal di sana lagi. Gumam Ying Huan Huan saat dia memutar matanya. Ying Xiao Xiao menatapnya tanpa daya. Tepat ketika dia mencoba menjawab, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah dan dia berbalik dengan cepat, dan menghadap ke arah Sungai Pil. Di sana, permukaan sungai yang tenang tiba-tiba mulai menggelembung dan mendidih. Fluktuasi Yuan Power yang menakutkan mulai meletus dalam gelombang dari Sungai Pil. Sepertinya, masalah ini tidak akan berakhir seperti yang kamu inginkan, ucap Ying Xiao Xiao. Ying Xiao Xiao menatap ke arah Pil River, yang sekarang sedang menggelegar, dan mengambil napas dalam-dalam dari udara dingin yang sedingin es. Membiarkan jejak dingin itu menyerang hati dan pikirannya, dia menggumamkan pernyataan ini dengan lembut, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.